Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat saya ucapkan kepada peserta didik baru karena sudah diterima sebagai siswa-siswi SMP Negeri 2 Tempuran. Hari ini anak-anak mengikuti kegiatan MPLS. Kegiatan MPLS hari ini yaitu tentang materi narkoba. Sebelum kita menjelaskan materi narkoba, perkenalkan dulu kami pembimbing materi narkoba. Yang pertama Bu Dewi Kafila SPD. Yang kedua Bu Arina Prihatini SPD. Yang ketiga Bu Syaban Hidayah SPD. Bu Dewi Kafila SPD pengampu mata pelajaran PPKN kelas 9 dan 8. Kemudian Bu Arina Prihatini SPD, beliau mengampu mata pelajaran IPS kelas 9 dan 8. Bu Syaban Hidayah SPD, beliau mengampu mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 9, Prakarya kelas 7 dan PPKN kelas 8. Moto hari ini, hidup ini ada akhirnya, tetapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba. Ingat, narkoba merusak badan kita. Silakan anak-anak menonton video ini pada link yang sudah di-share di WA Group. Mari kita pelajari tentang narkoba. Apa itu pengertian narkoba? Pengertian narkoba menurut Badan Narkotika Nasional adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itulah narkoba. Istilah narkoba yaitu dari narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif. Jenis narkoba, mari kita pelajari. Yang pertama, kokain. Adalah stimulan kuat yang diekstraksi dari daun Erythrocylon, koka, atau yang lebih dikenal dengan daun koka. Daun ini banyak tumbuh di negara bagian Amerika Selatan, seperti Peru, Bolivia, dan Kolombia. Yang kedua, ganja. Ganja atau marijuana adalah psikotropika yang mengandung tetrahidrocannabinol dan cannabidiol, yang membuat pemakainya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi. Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai 2 meter. Yang ketiga, ekstasi. Ekstasi adalah narkoba sintetik buatan manusia yang dibuat di dalam laboratorium. Yang keempat, heroin. Heroin adalah salah satu jenis obat golongan narkotika. Obat yang seringkali disalahgunakan ini dapat menimbulkan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, dan menyebabkan kecanduan di Indonesia. Heroin yang dikenal dengan sebutan putau. Yang kelima, metamfetamin adalah obat stimulan sistem saraf pusat yang biasa digunakan untuk mengobati gangguan hiperaktif atau ADHD pada anak-anak yang ditandai dengan gejala perilaku hiperaktif dan impulsif, mudah terganggu, serta sulit berkonsentrasi. Anak-anak, mari kita lihat gambar-gambar berkaitan dengan narkotika. Jenis narkotika yang pertama di situ bisa kita lihat ganja, kemudian sabu,
ekstasi, Riklona, alprazolam, trihek, tembakau gorila, dan mushroom. Kemudian psikotropika, yang termasuk psikotropika adalah morfin, marijuana, alkohol, hash, kokain, heroin, opium, LSD, dan nikotin. Kemudian ada lagi yang berjenis narkotika. Di sini seperti kopi, rokok, dan teh. Kemudian lempok. Ini termasuk tergolong dengan narkotika. Mari kita pelajari apa itu narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Dapat memicu penurunan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Kemudian psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis, bukan narkotika. Dapat memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus. Apa dampak negatif narkoba? Ini yang perlu kita waspadai. Yang pertama, fisik, psikis, kemudian sosial. Fisik kita yang menggunakan narkoba, yang pertama akan ada gangguan saraf. Kedua, gangguan jantung. Ketiga, gangguan kulit. Keempat, gangguan paru. Kelima, sering sakit kepala. Kemudian keenam, penurunan fungsi, hormon, reproduksi. Kemudian ketujuh, tertular penyakit hepatitis B, C, dan HIV. 8. Overdosis bisa menyebabkan kematian. Kemudian psikologis. Orang yang menggunakan narkoba ini akan berdampak pada psikologis. Yang pertama, lamban kerja. Kedua, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga. Yang ketiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku brutal. Keempat, sulit berkonsentrasi. Kelima, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Bagaimana dengan sosial? Dampaknya akan terjadi gangguan mental, antisosial, dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan. Yang kedua, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Yang ketiga, pendidikan menjadi terganggu, masa depan pastinya akan suram. Narkoba pada pelajar. Di Indonesia, pecandu narkoba itu umumnya berusia 11 sampai 24 tahun. Artinya, usia produktif pelajar rata-rata bertambah 12.161 orang per tahun. Pada awalnya, pelajar yang mengkonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalan dengan rokok. Dari kebiasaan ini, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang pecandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan. Ini perlu kita waspadai. Mari kita lihat bahaya narkoba pada remaja. Jika masa remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Pada masa remaja,
Justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti tren dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkoba. Masalah menjadi lebih gawat bila tertular dan menularkan HIV/AIDS di kalangan remaja. Kehilangan remaja sama dengan kehilangan sumber daya manusia bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hindari narkoba. Jenis, golongan, dan penerapan pasal yang dikenakan pada Undang Narkotika. Anak-anak perlu mengetahui ini. Pengedar narkotika terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya. Di sini sudah ada undang-undang yang akan menjeratnya apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum yang sudah ada berkaitan dengan narkotika, yaitu pihak yang memproduksi narkotika secara melawan hukum. Ini bertentangan dengan pasal 1 angka 3 Junto pasal 113. Kemudian pihak yang mengimpor narkotika secara melawan hukum, ini bertentangan dengan pasal 1 angka 4 Junto pasal 113. Kemudian pihak yang mengekspor narkotika secara melawan hukum bertentangan dengan pasal 1 angka 5 Junto pasal 113. Kemudian pihak yang melakukan pengangkutan atau transito narkotika secara melawan hukum, ini bertentangan dengan pasal 1 angka 9, angka 12, Junto pasal 115. Kemudian pihak yang melakukan peredaran gelap narkotika dan preskursor narkotika, ini bertentangan dengan pasal 1 angka 6 Junto 111, Junto 112, dan Junto 129. Untuk penggunaan narkotika juga terdapat beberapa penyebutan. Pecandu narkotika ini bertentangan dengan pasal 1 angka 13 Junto pasal 54 Junto pasal 127. Kemudian penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan pasal 1 angka 15 Junto pasal 54 Junto pasal 127. Maka dari itu, jauhilah narkoba, karena narkoba sangat berbahaya bagi generasi bangsa. Anak-anak, jadilah yang cerdas dalam berpikir, kemudian cerdas dalam melangkahkan kakinya, cerdas dalam mengambil sikap, dan cerdas dalam mengambil keputusan. Anak-anak, demikian materi yang kita sampaikan berkaitan dengan narkoba. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmahnya dan mengambil sisi baiknya. Semoga anak-anak dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, dijauhkan dari narkoba. Demikian materi hari ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.